Hai semua, maaf banget aku baru upload kesaksian lagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Kalian tahu gak sih kalau apa yang kita perkatakan terhadap diri kita itu bisa menentukan masa depan kita? Jadi aku habis nonton khotbah yang bagus banget tentang kuasa perkataan. Di situ pendetanya jelasin kalau Tuhan Yesus sendiri kan menjadikan langit dan bumi dengan kuasa perkataan. Seperti di kitab Kejadian 1 ayat 3 kan Tuhan bilang, "Jadilah terang," maka terang itu terjadi. Nah, ternyata kita sebagai anak-anak Tuhan juga diberi kuasa perkataan, guys. Dan apa yang kita perkatakan itu terikat di bumi dan di surga. Nah, semakin sering kita memperkatakan hal-hal yang baik tentang diri kita, itu ibarat kita seorang nelayan yang sedang menjala ikan. Maka jala yang kita tarik itu akan semakin mendekati kita dan kita akan dapat ikannya. Nah, ini sama guys. Singkat cerita, aku langsung praktekin. Aku buat semacam list hal-hal yang ingin aku perkatakan gitu. Dan aku buat komitmen, aku akan terus memperkatakan ini setiap hari sampai aku lihat mujizat terjadi. Hari ini aku mau kesaksian beberapa contohnya ya guys. Yang pertama, bibir aku sudah setahun ini ngelupas-ngelupas parah banget guys. Bukan bibir kering biasa ya, tapi ngelupas-ngelupas yang sampai berkulit gitu loh. Dia ngelupas berkulit, retak-retak, nggak jelas gitu guys. Dan nggak sembuh-sembuh kan. Akhirnya aku cek ke dokter, tapi dokter malah bilang aku kena herpes. Terus aku cek ke dokter-dokter lain juga buat mastiin, dan mereka kasih aku obat salep bibir gitu. Aku udah rutin pakai, tapi nggak sembuh-sembuh guys. Akhirnya aku mulai perkatakan kalau bibir aku sembuh total dan nggak ngelupas-ngelupas lagi. Walaupun itu membutuhkan waktu berbulan-bulan, akhirnya bibir aku sembuh total guys. Dia nggak ngelupas-ngelupas lagi sama sekali, padahal aku nggak pakein apa-apa. Dan aku udah setahun loh kayak gini. Terus yang kedua, jadi saudaraku tuh cerita kalau selama COVID ini bisnis dia itu stuck, nggak jalan dan nggak ada pemasukan sama sekali. Dia minta dibantu dukungan doa karena kelihatannya bakal ada customer yang mau closing, cuma masih ragu-ragu. Aku ceritain hal yang sama ke dia, coba mulai perkatakan hal-hal yang positif yang dia ingin terjadi karena apa yang dia perkatakan itu punya kuasa. Misalnya, dia bisa berkatakan, "Pak Budi pasti closing," gitu. Singkat cerita, dia ikutin dong. Dia mulai perkatakan, dan kalian tahu dalam beberapa hari si customer itu langsung closing full, nominalnya besar banget, dan bahkan dia closing 1 minggu lebih cepat dari tanggal yang awalnya direncanain. Yang ketiga, ini mungkin agak lucu ya guys. Jadi kan aku cerita ke mamaku tentang kuasa perkataan ini. Aku kan suka banget sama daging. Mamaku tuh bercandain aku. "Ya udah kalau gitu kamu bilang dong daging dateng. Kan lumayan dapet daging gitu kan." Nah, mungkin agak lucu ya, tapi aku beneran berkatain sekalian sih. Aku bilang daging dateng. Dan yang ajaibnya guys, besok siangnya beneran ada saudara aku yang ngirimin aku daging dong. Padahal itu saudara jauh dan dia hampir jarang banget ngirimin makanan, apalagi daging gitu. Aku percaya ini bukan suatu kebetulan, dan memang Tuhan sedang ngajarin aku kalau kuasa perkataan itu beneran ada. Dari list yang aku bikin, beberapa sudah beneran terjadi, tapi masih banyak juga yang belum. Aku bakal terus rutin perkatakan sampai aku lihat mujizat itu beneran terjadi. Nah, sekarang karena kita sudah tahu kalau apa yang kita perkatakan ini punya kuasa, kita harus hati-hati terhadap apa yang mulut kita ini keluarkan guys. Seperti firman Tuhan di kitab Amsal 18 ayat 21 yaitu, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Jangan sampai kita keluarin omongan-omongan yang negatif dan malah mengutuk diri kita sendiri. Kita harus mulai memperkatakan hal-hal yang positif tentang diri kita. Misalnya, "Aku pasti sembuh. Rumahku dari Tuhan sedang on the way. Aku akan jadi kepala, nggak jadi ekor." Dan yang lain-lain. Semakin sering kita memperkatakan ini, tentunya hal-hal ini juga semakin mendekati kita sampai jadi nyata gitu. Dan jangan pernah berhenti sampai kalian lihat mujizat itu terjadi. Tentunya kalian juga harus doa ke Tuhan supaya apa yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kesaksian singkat ini bisa memberkati kita semua. Thank you all, God bless and loves you.